Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul umat pilihan Allah. Kalau kita belajar di Alkitab dalam firman Allah, bahwa ada dua kelompok atau golongan atau bangsa yang menjadi umat pilihan Allah di Alkitab. Ya, yang pertama yang kita sudah sering sekali dengar dan kita berdoa, yaitu kita berdoa untuk bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara yang kekasih. Dan yang kedua yang harus kita tahu, saudara, selain bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah, itu juga adalah gereja Tuhan. Amin, adalah kita. Ya, jadi kelompok pertama adalah bangsa Israel, kelompok kedua adalah gereja Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pertama kita akan melihat dari bangsa Israel dulu kita lihat. Kenapa bangsa Israel ini mereka menjadi umat pilihan Allah? Jadi nomor satu, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita akan melihat latar belakangnya, ya, pemilihan bangsa Israel ini. Kenapa mereka menjadi umat pilihan Allah. Kita mau buka di Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Saat ini kita akan membuka beberapa ayat, ya, lumayan ada banyak ayat pada hari ini. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8 bunyinya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Ya, Tuhan memilih karena Tuhan dikatakan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarnya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan membawa kamu keluar keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Nenek moyang di sini adalah Abraham. Ya, Abraham adalah nenek moyang daripada bangsa Israel. Ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Ya, jadi perhatikan, Allah yang setia yang memegang perjanjian. Allah berjanji dan dia memegang janjinya, ya, dan kasih setianya. Jadi kasihnya Allah itu begitu setia, tidak pernah batal, tidak pernah berhenti terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, dahsyat banget. Ya. Nah, saudara, kita melihat latar belakang daripada pemilihan daripada bangsa Israel, dikatakan bahwa bangsa ini dikasihi oleh Tuhan, ya. Kenapa mereka dipilih? Latar belakangnya mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan dan Tuhan itu telah mengikrarkan, memegang janjinya atau sumpahnya, ya, yang telah dia ikrarkan. Ya, jadi Tuhan sendiri yang mengikrarkan, ya, perjanjiannya, ya, apa yang dia katakan kepada kita, saudara yang kekasih. Jadi Tuhan sebenarnya dia tidak berjanji karena di antara Tuhan dengan manusia membuat perjanjian, bukan begitu, ya. Jadi kalau perjanjian Allah itu Allah berjanji sebenarnya dia mengikatkan janjinya kepada manusia. Jadi Allah yang berjanji tanpa manusia berbuat apa-apa. Nah, kalau kita berbicara satu perjanjian, kita berbicara kedua belah pihak. Jadi dua belah pihak ini ada hak, ada apa namanya? Ada hak dan kewajiban, betul? Ya, ada hak dan kewajiban, baru diadakan perjanjian antara dua belah pihak. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, itu tidak ada hak dan kewajiban. Manusia ini nggak mungkin bisa buat perjanjian dengan Allah. Manusia berdosa lagi dan manusia terbatas, ya, nggak mungkin membuat perjanjian. Haknya apa, kewajibannya apa yang dia mau kasih kepada Allah, ya. Cuma dibilang nggak boleh makan buah aja udah jatuh di Taman Eden, betul? Seperti itu dia. Nah, mau buat perjanjian apa? Fail, gagal. Jadi kalau Allah dia mengadakan perjanjian, dia bukan mengadakan perjanjian karena kita punya hak dan kewajiban yang kita lakukan, tetapi dia mengadakan perjanjian, yaitu dia mengikat janjinya kepada dirinya sendiri. Kita paham? Amin. Sampai di sini saya akan teruskan. Ya. Jadi dikatakan tapi karena Tuhan mengasihi kita, ya, dan tadi dia memegang janji dan sumpahnya. Jadi
Kasihnya Tuhan itu harus kita lihat tuh tidak ada limitnya. Jadi nggak ada batasnya ya. Karena dia mengasihi manusia. Dan dikatakan di sini dia mengadakan perjanjian tadi saya sudah katakan dengan Abraham ya, nenek moyang daripada bangsa Israel. Ya, makanya dia bilang aku membawa keluar engkau dengan tanganku yang kuat. Dia bawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan di mana mereka hidup di Mesir selama 400 tahun. Bangsa Israel ini diperbudak di Mesir. Dan Tuhan dia punya janji ya yang dia mengikatkan tadi saya udah katakan janjinya itu dia. Dia mengikat kepada dirinya sendiri, bukan karena Abraham adalah orang yang baik-baik, Abraham orang yang hebat, yang luar biasa, sehingga Tuhan mengikat janjinya. Tidak, tapi tadi dikatakan karena kasihnya. Amin. Karena kasihnya Tuhan memanggil Abraham. Abraham ini adalah orang berdosa. Dia dari Ur Kasdim. Dia orang berdosa sekali lagi. Kalau kita belajar sejarah daripada Alkitab, semua manusia telah berbuat dosa, telah berdosa. Dari Adam dan Hawa sudah berdosa dan keturunan seterusnya terus berdosa sampai kepada Abraham. Ya, Abraham juga ini pendosa, orang berdosa. Tapi dia dipanggil karena kasih karunia. Jadi karena mendapat kasih Allah, Allah memanggil Abraham. Bukan perbuatan baik Abraham, bukan karena Abraham hebat dan luar biasa, bukan. Karena Allah mengasihi. Tadi kita udah baca sekali lagi. Nah, dari Abraham ini, Abraham punya anak yang namanya Ishak, saudara ya, anak perjanjian. Dan dari Ishak ini dia lahirlah namanya Esau dan Yakub. Nah, Yakub ini mempunyai ke-12 anak ya. Dan Yakub ini yang diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel ya. Jadi bangsa Israel ini dari Yakub, jadi cucunya Abraham, melahirkan 12 orang, istrinya melahirkan 12 orang, dan 12 suku inilah yang menjadi suku-suku di Israel. Dan sampai keturunan sampai hari ini ya dari Yakub. Nah, itu Israel. Nah, kita lihat mereka dipilih Tuhan berdasarkan kasih Allah. Amin. Ya, dan kita lihat selain itu semua berdasarkan kasih Allah dan perjanjian Allah yang Allah buat dalam dirinya Allah sendiri. Saudara yang kekasih, kita lihat apalagi gitu loh ya. Selain ini latar belakang dulu dari bangsa Israel ya, perjanjian dari kasih dan perjanjian Allah kepada bangsa ini. Dan kalau kita melihat tujuan Tuhan tentunya ya, dia memilih bangsa ini karena dia mengasihi sekali lagi dan dia membuat janji kepada dirinya sendiri. Nah, tujuan Tuhan memanggil Abraham dan memilih bangsa Israel. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Tetapi tujuan Allah memanggil mereka bukan hanya bangsa ini yang dia kasihi, bukan. Tetapi dia mengasihi seluruh dunia. Ya, makanya dia memanggil bangsa ini. Bangsa ini sudah menjadi bangsa pilihan Allah. Ya, dan Allah bukan hanya memilih bangsa Israel, tetapi Allah juga mau memilih. Ya, dia mau memilih orang-orang yang mau percaya kepada dia. Dan kita akan lihat, saudara, berdasarkan pilihan Allah, bangsa Israel sudah terpilih, dan Allah juga mau memilih umat yang lain, bukan hanya bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini akan dipakai oleh Allah supaya pilihan Allah itu bisa jatuh kepada yang lain ya. Jadi bisa pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Kita akan lihat yaitu bangsa-bangsa yang percaya atau tadi saya sebutkan adalah gereja Tuhan. Nah, kita akan lihat nomor 1 tujuan Tuhan memanggil Abraham dan memilih bangsa Israel. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Ini nomor 1 ya. Nomor 1, ya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini. Allah memilih bangsa Israel adalah tujuannya adalah untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai penyelamat seluruh umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Jadi kalau kita lihat Yesus ini dilahirkan dari keturunan Raja Daud, ya dari keturunan Daud. Daud ini adalah orang Israel, saudara yang kekasih. Nah, jadi bangsa Israel dipilih oleh Allah tujuannya adalah salah satunya adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, untuk menyelamatkan melahirkan nanti Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat dunia. Itu yang pertama, saudara yang kekasih. Ya, jadi itu yang pertama. Yang nomor 2 kita lihat tujuan Tuhan memanggil Abraham dan memilih bangsa Israel. Kita lihat yang berikutnya nomor 2. Saudara kita buka di Kejadian 12 ayat 3. Ya, di situ dikatakan, perhatikan, aku
akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, garis bawahi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi nomor 2, Allah memilih bangsa Israel melalui Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini. Abraham dipanggil ya karena dia mengasihi Abraham dan dia mau pakai Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi tujuan Allah dari semula untuk bangsa-bangsa. Perhatikan ya. Jadi untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Ya. Seperti itu karena Allah mau memilih orang-orang untuk juga mengikuti dia, ya. Dan orang-orang yang mengikuti dia, yang percaya kepada dia disebut gereja Tuhan, tadi saya sudah katakan. Itu nomor 2, ya. Jadi Allah mau memberkati orang yang memberkati Abraham dan orang yang mengutuk Abraham. Nah, Abraham ini, saudara yang kekasih, kalau kita baca di ayat lain, bahwa Abraham ini orang-orang yang percaya itu disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Seperti Abraham menerima janji Allah, demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk orang Israel, mereka menerima janji Allah dan kita juga orang gereja Tuhan berhak menerima janji Allah. Dan janji buat Abraham itu juga itu buat kita. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Jadi siapa yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati Tuhan. Siapa yang kutuk akan dikutuk oleh Tuhan, dikatakan. Nah, sebaliknya saudara, kita adalah keturunan orang percaya. Bapak Abraham itu adalah bapak orang percaya yang pertama kali dipanggil, orang berdosa. Tapi akhirnya dia percaya kepada Tuhan, dia menerima kasih karunia, dan dia diselamatkan, dia menjadi bapak orang percaya. Dia menerima hak-hak berkat, dan siapa yang kutuk dia akan dikutuk. Sama, kita juga adalah orang percaya. Amin. Siapa juga yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Boleh bilang amin. Dan siapa yang mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi itu hak kita, itu kepunyaan kita. Jadi saudara yang kekasih, kalau Anda berdoa kepada saudaramu di dalam Tuhan, nilainya saudara, waktu engkau berdoa buat dia, Tuhan juga akan memberkati engkau. Amin. Ya, itu dia, itu hak kita. Yang berikutnya nomor 3 kita lihat ya, Yesaya 42 ayat 6. Ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Dia bilang ke Yesaya, ya, ke Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini orang Israel, ya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, bukan hanya bangsa Israel. Bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Saudara yang kekasih. Jadi Nabi Yesaya ini, orang Israel ini dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan untuk maksud tujuan buat bangsa-bangsa. Amin. Ya. Nah, ini kita perhatikan dari tadi saya udah proof semua ya, bahwa untuk bangsa-bangsa. Nah, itu Nabi Yesaya juga untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, Allah mau supaya apa yang dimaksud ini kepada nabi ini, Tuhan mau supaya Allah memilih bangsa Israel dengan maksud supaya bangsa ini akan mengajar, ya, akan mengajar umat Allah. Amin. Seperti itu, akan mengajar orang-orang yang mau percaya kepada Allah. Karena orang percaya pada waktu dia menerima Tuhan, dia ditebus, dia perlu diajarkan. Makanya kalau kita lihat di Amanat Agung dikatakan, pergi jadikan segala bangsa itu muridku dan ajarlah. Betul? Seperti itu, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan ajarkanlah mereka. Seperti itu dia. Di situ ada pengajaran, saudara. Di sana. Jadi Tuhan mau supaya kita itu belajar. Karena dikatakan firman Tuhan juga yang lain dibilang umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Ya. Nah, jadi ini jelas sekali. Jadi sebagai seorang nabi, dia dipanggil bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi dia dipanggil untuk bangsa-bangsa. Sekarang nomor 4 kita akan melihat. Kita lihat di Kisah 15 ayat 7. Nah, di Kisah 15 ayat 7 dikatakan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal ini, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Haleluya. Jadi di sini Allah memilih bangsa Israel dengan maksud, saudara, untuk apa?
menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menjadi misioneri, amin, menjadi penginjil, memberitakan Injil, memberitakan Yahweh, memberitakan Mesaya, memberitakan Yesus Kristus, amin, haleluya. Ini yang Allah mau. Jadi bangsa Israel ini ada untuk memberitakan Yesus. Kepada siapa? Kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa. Nah, kita udah lihat di sini, Saudara, Petrus itu adalah orang Israel. Ya, 12 murid itu semuanya itu adalah orang Israel, Saudara yang kekasih. Mereka dipersiapkan diutus kemana? Ke bangsa-bangsa. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi kita lihat untuk apa? Supaya ada orang-orang pilihan yang lain, yaitu gereja Tuhan. Amin. Orang percaya sekali lagi, waktu dia percaya dia menjadi umat pilihan, menjadi gereja Tuhan. Dan yang berikutnya kita lihat nomor 5. Tolong dibuka di Roma 1 ayat 5. Ya, dikatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Nih, rasul ya, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Haleluya. Ya, Saudara yang kekasih, jadi kita lihat dipanggil untuk siapa dikatakan di situ? Untuk menuntun semua bangsa, ya. Jadi dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi jabatan rasul itu diberikan untuk menuntun semua bangsa. Makanya rasul-rasul ini, ke-12 rasul ini termasuk juga Rasul Paulus, mereka tuh tersebar. Benar? Mereka bukan hanya diam di Israel, tapi mereka tersebar. Mereka pada mati itu di mana-mana, Saudara kekasih. Ada yang di Roma. Roma itu bukan bangsa Israel. Ya, seperti itu dia ya. Ada yang mati di India, Saudara yang kekasih. Karena untuk bangsa-bangsa. Mereka semua orang Israel. Mereka umat pilihan Allah. Amin. Dan mereka pergi untuk dunia. Ya, jadi Saudara yang kekasih, kita nilainya sama. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Gereja Tuhan adalah umat pilihan Allah. Amin. Jadi bukan hanya bangsa Israel umat pilihan Allah, tapi kita juga umat pilihan Allah. Boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita ini adalah umat pilihan Allah. Nah, Saudara yang kekasih, dengan kata lain jabatan rasul itu diberikan untuk menuntut bangsa lain percaya kepada Tuhan dan taat. Ya, artinya supaya mereka boleh sungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk bangsa-bangsa dan orang-orang yang percaya. Tadi sekali lagi saya katakan, mereka adalah gereja Tuhan. Nah, di dalam Yesus Kristus kita semua adalah anak-anak Allah, Saudara, melalui iman. Jadi kita kalau ada kita dalam milik Kristus, kita juga di firman Tuhan dikatakan adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham. Saya ulangi sekali lagi. Amin. Saudara, nah ini kita harus pegang. Kita harus percaya. Nah, coba kita buka di Galatia 3 ayat 8 dan 9. Tolong dibukakan. Nah, ini dia. Dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman. Orang Yahudi ini orang Israel, ya. Telah terlebih dahulu, perhatikan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi perhatikan, Abraham itu diberitakan Injil juga. Ya, jadi padahal kalau kita belajar Injil itu cuma ada di Perjanjian Baru, tidak. Jadi keselamatan itu, Injil itu adalah berita keselamatan. Sudah diberitakan kepada Abraham. Ini Galatia 3 loh yang ngomong di Perjanjian Baru, ya. Ya, dikatakan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Segala bangsa, ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Anda bisa lihat di sini? Benar? Jadi Abraham juga diberitain Injil di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan mau memberitakan Injil. Ya, dia mau memberitakan sehingga Abraham sudah diselamatkan dan kita juga yang percaya seperti Abraham diberitakan Injil. Demikian, Anda sudah diberitakan Injil kan? Makanya Anda percaya. Amin. Haleluya. Ya, kita berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Janji-janji seperti yang Allah firmankan kepada Abraham. Amin. Dikatakan keturunanmu ya, jutaan di bawahmu, dikatakan waduh itu luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kekasih, tadi kalau kita udah melihat dan kita akan lihat, saudara yang kekasih, kenapa
kita akan pergi ke gereja Tuhan. Sesudah ini kita akan pergi ke gereja Tuhan. Tetapi sebelum kita pergi, kita harus sekali lagi percaya tadi ya, bangsa Israel, mereka adalah umat pilihan Tuhan dan tujuan Allah memilih mereka karena mengasihi dan mengadakan perjanjian terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulangi, dan bangsa Israel ini dia, Allah memanggil mereka menjadi umat pilihan supaya juga lewat mereka ada umat pilihan yang lain. Ya, yaitu kita gereja Tuhan. Nah, inilah akar yang menopang kekristenan saat ini. Janji inilah yang membuat gereja turut mendapat bagian dalam akar daripada dikatakan pohon zaitun itu atau bangsa itu. Ya, nah sekarang nomor 2, gereja Tuhan adalah umat pilihan Allah. Sekarang kita akan lihat gereja Tuhan yang adalah umat pilihan Allah kita. Kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat. Saudara, kalau Anda melihat ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada gereja Tuhan. Ya, amin. Nah, sebenarnya ada ayat yang saya mau proof kepada Anda bahwa sebenarnya bukan hanya bangsa yang terpilih ini, bukan ini untuk gereja Tuhan, tapi bangsa Israel juga adalah bangsa yang dipilih. Tadi udah di-proof, tetapi ada juga ayat-ayat yang mendukung yang mirip dengan di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ini. Tetapi nanti mungkin di bawah kalau saya masih punya waktu saya akan kasih tunjukkan ayat itu. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud tapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, nomor 1 itu gereja Tuhan adalah umat pilihan Allah. Yang pertama, mereka adalah menjadi bangsa yang terpilih. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah bangsa yang terpilih. We are chosen not to do as we like, but to do as God likes. Ya, jadi kita dipanggil oleh Tuhan bukan melakukan apa yang kita mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memilih kita untuk melakukan perbuatannya Tuhan, tentunya apa yang Tuhan mau. Yang nomor 2 dikatakan imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, di sini berbicara tentang setiap orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah. Apa arti hak masuk ini? Jadi kita ini adalah imamat yang rajani. Saudara, zaman dulu, saudara yang bisa masuk untuk masuk ke ruang Maha Kudus Allah itu hanya imam. Ya, untuk datang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Selain imam nggak boleh, saudara yang kekasih ya, zaman perjanjian lama. Jadi makanya di antara ruang kudus, kalau kita belajar tabernakel, di antara ruang kudus dan Maha Kudus itu ada namanya tirai. Tirai di situ tirai yang memisahkan antara ruang kudus ke ruang Maha Kudus. Nah, para imam-imam cuma bisa masuk sampai di ruang kudus, tetapi imam besar yang boleh masuk 1 tahun sekali ke ruang Maha Kudus untuk masuk ke dalam untuk meminta ampun dosa umat bangsa Israel. Tetapi dikatakan gereja Tuhan adalah imamat yang rajani. Berarti di sini kita mempunyai hak untuk masuk kepada Allah. Karena kita lihat waktu di tabernakel ini ya berbicara tentang bait Allah. Ya pada waktu Tuhan Yesus mati itu dibilang tirai di bait Allah terbelah 2. Kalau Anda pernah dengar itu ya, di mana tirai terbelah 2, tirai yang menghubung ruang kudus dengan Maha Kudus. Jadi artinya para imam-imam ini semuanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus, sudah tidak ada lagi batasannya. Haleluya. Jadi kita ini sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, gereja Tuhan tidak ada batasan lagi kepada kita. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan aja. Anda bisa minta ampun dosa 24 jam sehari. Amin. Anda bisa datang kepada Tuhan 24 jam sehari. Kalau dulu minta ampun dosa hanya 1 kali, 1 kali 1 tahun. Saudara yang kekasih ya. Nah, ini dia yang dimaksud oleh imam. Nah, yang dimaksud dengan rajani ini kerajaan, kalau kita lihat di Wahyu 5 ayat 10, tidak usah ditampilkan, saya bacakan aja. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, jadi Tuhan mau
supaya kita ini imam yang bisa datang kepada Allah kapan aja dan menjadi raja di bumi. Karena sudah jadi sejak semula di Kejadian, Tuhan membuat kita menjadi raja sebenarnya. Dia bilang berkuasalah atas bumi ini. Betul, saudara? Ya, ya, saudara yang kekasih, itu udah berbicara kalau suruh berkuasa ya dia orang nomor 1 yang jadi rajanya. Nah ini di kitab Wahyu juga dikasih tahu, saudara, ya bahwa kita memerintah sebagai raja, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di mana? Di bumi. Nah, Tuhan mau supaya manusia meminta menjadi raja di bumi. Jadi kita sudah dikembalikan, kita punya status sebagai imam, ya kita bisa datang kapan aja kepada Allah, sama pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, kapan aja mereka bisa datang kepada Allah, betul? Ya, dan mereka memerintah. Nah, kita sekarang juga dikembalikan, kita memerintah. Nah, makanya saudara yang kekasih, suatu hari nanti, ya bumi ini kan karena jatuh dalam dosa, haknya daripada manusia itu udah dikasih kepada iblis. Jadi iblis yang memerintah bumi ini, ya seperti itu. Makanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus ambil otoritas pemerintahan, itu dia. Amin. Ya, kita yang memerintah, bukan iblis yang memerintah kita, kita yang memerintah iblis. Amin. Haleluya. Ya, sudah dikembalikan. Dan yang lebih hebat lagi nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, Tuhan mau benar-benar kita akan menjadi raja di dalam pemerintahan nanti. Amin. Kita akan memerintah bumi ini. Tapi bukan bumi ini lagi. Bumi ini waktu Tuhan ciptakan itu dikasih kuasa sama kita, tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan iblis coba berkuasa atas bumi ini. Tuhan nggak mau kasih yang bekas sama kita. Amin. Dia mau kasih langit dan baru dan bumi yang baru kalau Anda baca di kitab Wahyu. Tuhan nggak pernah kasih bekas sama kita. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Saudara, kalau Anda dalam keadaan situasi apapun, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin saat ini engkau membutuhkan apapun, Tuhan nggak pernah kasih yang bekas, dia mau kasih yang baru buat Anda. Amin. Kalau ada yang sakit di dalam tubuhmu, saudara, engkau membutuhkan apa? Engkau mau ke organ tubuh. Saudara, oh organ tubuh saya, ginjal saya jadi kurang baik. Saya punya tulang kurang baik. Saya mau kasih tahu Tuhan mau kasih tulang baru kepada Anda. Tuhan mau kasih organ baru kepada Anda. Amin. Karena Tuhan nggak pernah kasih bekas. Dia nggak pernah kasih yang udah diperbaiki, saudara. Ya, kalau dunia dioperasi gitu ya, seperti itu, diperbaiki ya. Seperti itu dia. Tapi kalau Tuhan, dia kasih yang brand new, yang baru. Amin. Haleluya. Makanya dunia ini, saudara, bumi ini, saudara, udah dikotori sama iblis. Dia akan kasih yang baru kepada kita. Kita suatu hari nanti akan memerintah di bumi yang baru dan langit yang baru. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang nomor 3, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, di sini kamu mulai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, tadi udah kita bahas, dan sekarang bangsa yang kudus. Perlu diingat arti kudus ini adalah berbeda bahasa Yunaninya. Jadi orang Kristen ini telah dipilih, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda. Berbeda dengan orang lain, berbeda bukan dengan, tidak sama dengan orang yang bukan umat pilihan Tuhan. Jadi orang yang nggak percaya kepada Tuhan, dia bukan pilihan Tuhan. Karena dia nggak mau, waktu mau dipilih Tuhan panggil, dia nggak mau percaya. Ya jadi dia menjadi orang yang tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya ini bukan pilihan Tuhan. Jadi bangsa yang kudus ini adalah, kita adalah orang-orang yang berbeda, tidak sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, perbedaan itu terletak dalam fakta yang ada. Ya, kita hidup ini harus ada fakta, harus ada buktinya bahwa kita berbeda, kita tidak sama dengan orang dunia. Untuk itu, saudara yang kekasih, perbedaan ini terletak di fakta tadi saya sudah katakan, yang didedikasikan kepada kehendak Allah dan pada pelayanan kepada Allah. Jadi kehidupan kita harus didedikasikan kepada Tuhan. Pelayanan kita tertuju kepada Tuhan. Hidup kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada mamon, kepada uang, kepada kedagingan, kepada diri sendiri. Tidak. Amin. Kita sudah hidup berbeda. Harus tertuju kepada Allah dan didedikasikan kepada Allah. Yang berikutnya nomor 4 kita lihat. Dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, umat kepunyaan Allah di sini berbicara bahwa kita ini adalah milik Allah. Nah, kalau berbicara kepunyaan itu dibilang kepunyaan Allah. Jadi tergantung siapa yang empunya. Betul? Ya, seperti itu. Jadi kalau umat kepunyaan Allah, kita ini miliknya Allah. Ya, bukan milik diri kita sendiri, bukan milik dunia ini. Dan kalau milik kepunyaan Allah, Allah ya yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin.
Haleluya. Saudara yang kekasih, umat kepunyaan Allah pasti disertai oleh Allah. Umat kepunyaan Allah, Allah bertanggung jawab terhadap apapun yang engkau butuhkan selama engkau ada di dunia ini. Karena engkau adalah umatnya Dia. Saudara yang kekasih, ya kehidupanmu itu Allah lah yang bertanggung jawab. Bukan dirimu, tetapi Allah. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari kita benar-benar percaya ini dan mempercayakan kehidupan kita dan menghidupkan identitas kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Yang punya kita Allah. Ya, misalnya gini saudara, Anda akan dihormati tergantung kepada siapa yang punya kita ya. Nah, yang punya kita Allah ya. Kita dihormati bukan karena kitanya, tapi yang punya kita Allah. Misalkan ya, misalkan seorang raja Inggris siapa namanya? Ratu ya. Ratu Elizabeth ya, itu Pangeran Charles itu anaknya dia bukan orang nomor satu di Inggris, bukan. Yang orang nomor satu ibunya dia, Ratu Elizabeth, betul. Tapi Pangeran Charles itu sangat dihormati. Jangankan Pangeran Charles, dia punya anak aja dihormati ya. Dia punya anak 2 itu siapa? Si Henry William, betul atau enggak ya? Semoga betul namanya ya. Dan cucunya dia aja, cucunya buyut ya. Cucu cicit daripada si ini aja, waduh berita dunia itu. Betul saudara yang kekasih? Amin. Karena yang neneknya itu, nenek buyutnya adalah apa saudara kekasih? Adalah yang orang nomor 1 di kerajaan Inggris. Kita ini adalah kepunyaan raja di atas segala raja. Jangan main-main. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan main-main saudara yang kekasih. Itulah kita umat kepunyaan Allah. Yang berikutnya nomor 5. Untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib, saudara yang kekasih. Dalam hal ini, saudara yang kekasih, Tuhan mau sebelum kita memberitakan perbuatan yang ajaib, kita ngalamin dulu dong perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang perbuatan ajaib itu apa sih? Nah, perbuatan ajaib itu adalah sesuatu bentuk dari yang sesuatu yang bentuk yang diperbuat oleh Tuhan. Jadi bukan manusia. Manusia ini sangat terbatas. Perbuatan-perbuatannya juga terbatas. Ya, seperti itu. Jadi hanya Allah yang tidak terbatas. Saudara yang kekasih. Jadi kalau dia katakan untuk memberitakan perbuatan yang ajaib, berarti saudara yang kekasih yang tadi saya katakan, kita harus ngalamin dulu perbuatan yang ajaib adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan kepada kita. Ya, kalau kita bisa lakukan A, Tuhan bisa lakukan sampai Z buat kita. Amin. Dan Tuhan mau kita mengalami sampai Z itu. Makanya Tuhan bilang apa yang gak pernah kamu pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hatimu. Amin. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita terbatas, saudara yang kekasih ya. Tuhan itu tidak terbatas. Nah, ini perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara, kalau engkau saat ini sedang mengalami situasi dan keadaan yang sulit, yang tidak ada jalan keluar, yang sudah tidak mungkin karena kita terbatas. Betul, dokter pun terbatas, ngasih obat pun terbatas. Kalau kanker udah stadium lanjut, dokter nggak bisa obatin. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Boleh bilang amin. Haleluya. Ya, kalau nggak ada jalan keluar di dalam kehidupanmu, engkau punya keadaan, punya situasi, Tuhan kita adalah ahlinya. Amin. Melakukan perbuatan yang ajaib. Waktu Anda mengalami perbuatan ajaib itu, barulah Anda bergerak memberitakan perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Dan Anda berkata kepada orang lain, kalau saya mengalami keajaiban, maukah engkau mengalami hal yang sama yang saya alami? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu alami perbuatan ajaib Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara yang kekasih. Ya, yang tidak mungkin bagi manusia, kita akan alami itu bersama dengan Allah. Amin. Dan kalau Allah kasih itu adalah kualitasnya yang the best, ya, yang the best, ya, yang sangat-sangat amat terbaik, ya. Saudara, ya, sangat amat terbaik. Banyak sakit penyakit sekarang saudara yang kekasih, ya cuma sampai di buntutnya aja ya, dalam arti oke, orang misalnya contoh darah tinggi dikasih obat seumur hidup, kalau tanpa obat darahnya akan naik lagi. Ini namanya bukan sembuh, tetap sakit. Betul ya.
dikasih obat untuk mempertahankan darahnya bisa stabil. Tapi kalau Tuhan dia bisa loh bikin darah Anda normal. Boleh bilang amin. Haleluya. Nah ini perbuatan ajaib, dokter gak bisa, dia bisa. Alami kuasa Allah, alami mujizat Allah, alami perbuatan ajaib dari Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita bicara ini sebenarnya yang tadi saya sudah katakan, hak ini bukan hanya buat gereja, tetapi hak ini juga dimiliki oleh bangsa Israel sudah dari sejak semula. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang bangsa Israel alami, waduh baru keluar dari tanah Mesir mereka udah apa? Menghadapi apa saudara yang kekasih? Laut merah, ya nggak bisa nyebrang, nggak ada alat canggih, nggak ada perahu, nggak ada kapal untuk bawa jutaan orang menyeberang Laut Merah. Tetapi ada Tuhan yang sanggup membuat mereka menyeberang menyeberang Laut Merah itu. Katakan amin. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel aja 10 tulah di Mesir Tuhan buat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Akhirnya yang tadinya Firaun nggak kasih mereka pergi, harus ya memberikan izin untuk mereka pergi karena anak sulung yang terakhir, tulah yang terakhir anak sulung daripada semua orang Mesir sampai binatang-binatang yang sulung pada mati semuanya. Waduh, ketakutan udah si Raja Firaun. Kalau Tuhan membuat perbuatan ajaib sampai orang-orang tercengang dan memuji Allahmu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Amin. 40 tahun bangsa Israel berada di Mesir, saudara yang kekasih. Kita lihat kasut yang mereka pakai itu tidak rusak ya. Nah kita udah berapa kali ganti sepatu, walaupun sepatu bermerek, sepatu mahal. Ya saudara yang kekasih, ini di padang pasir. Kita jalan di mana? Kita jalan di tanah-tanah yang bagus. Di sana padang pasir, saudara yang kekasih. Dan yang kedua kita lihat, saudara Tuhan memelihara mereka dikasih tiang awan, dikasih tiang api. Dikirim mana dari surga. Betul saudara yang kekasih? Haleluya, ini perbuatan ajaibnya Tuhan. Mereka menyeberang sungai Yordan. Sama Allah buat keajaiban buat mereka. Saudara, ini sudah dari dulu punya bangsa Israel. Umat pilihan Allah bangsa Israel. Dan gereja Tuhan umat pilihan Allah. Kita semua harus mengalami perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya di Keluaran 19 ayat 6 dikatakan seperti ini, catat aja saudara, nggak ditampilkan. Ya, dikatakan gini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kulakukan kepada orang Israel. Amin. Sama kayak kita tadi kan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Nah, umat pilihan Allah tadi ya, dipilih oleh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, ini luar biasa, hak yang sama untuk bangsa Israel, hak yang sama juga buat kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku akan memberitakan, Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberitakan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Boleh bilang amin? Haleluya, puji Tuhan. Sekali engkau diselamatkan, perjanjian Allah kekal. Dia tidak berjanji dengan ketidakmampuan Anda, tapi dia berjanji kepada dirinya sendiri. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, hari ini kita lihat bangsa Israel, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita terus berdoa buat mereka. Amin. Karena ada satu waktu Tuhan juga akan menyelamatkan mereka, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Kita umat pilihan Allah. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita naik turun, tetapi Allah tetap setia. Amin. Sekali dia selamatkan kita, tidak ada yang bisa mengambil Anda dan saya dari dia. Puji Tuhan, inilah khotbah pada hari ini. Sedikit kepada pengajaran, saya berdoa biar semua diberkati pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.